Halo, kembali lagi bersama saya Budi Mukti di channel Budi Mukti. Kali ini saya berada di halaman orang tua saya ya, atau uak saya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kepersonalian ya. Yang dimaksud dengan kepersonalian itu kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan selain yang berhubungan dengan penggajian itu sendiri. Baiklah, kita mulai. Yang harus diperhatikan oleh personalia yang pertama yaitu mengenai waktu kerja, waktu istirahatnya. Karena hal ini akan berhubungan dengan nanti pengupahannya gitu kan. Apakah nanti di upahnya itu penuh ataukah ada pengurangan, kemudian hak-hak apa yang harus diberikan ke karyawan. Yang pertama sih dari standarnya dulu ya, atau misalkan dari sisi regulasi. Bahwa di Indonesia ini ada peraturan waktu kerja atau waktu istirahat. Kita harus pahami juga mengenai penerapan hari kerja yang ada di company, karena ini berhubungan dengan pengupahan juga dan perhitungan upahnya. Misalkan yang pertama yaitu penerapan hari kerja dalam satu minggu. Ada yang menerapkan 6 hari kerja, ada juga yang menerapkan 5 hari kerja, which is yang 6 hari kerja itu berarti Senin sampai Sabtu bekerja. Ada juga yang dari Senin sampai Jumat sehingga Sabtu tidak bekerja. Nah, untuk yang 6 hari kerja, berdasarkan peraturan yaitu penerapan waktu jam kerjanya dalam satu hari itu adalah 7 jam sebagai waktu kerja regulernya. Sedangkan untuk yang 5 hari kerja dalam satu minggu, maka penerapan jam per harinya yaitu 8 jam waktu regulernya. Kemudian di situ juga diatur bahwa jika karyawan atau pekerja itu bekerja dalam satu minggu itu ada 6 hari, maka satu hari akan istirahat atau 24 jam. Sedangkan untuk yang 5 hari kerja berarti ada 2 hari istirahatnya atau misalkan liburnya. Intinya untuk waktu regulernya itu dari Senin sampai Sabtu ataupun Senin sampai Jumat itu adalah 40 jam. Nah, untuk yang regulernya. Reguler di sini apa sih? Tanpa ditambah jam kerja lemburnya. Ya, yang tadi itu tidak berlaku untuk yang sektor usaha tertentu ya, karena ada misalkan yang menerapkan bahwa sektor kerjanya itu kayak di lepas pantai atau di pertambangan ya, jadi istilah istirahat yang satu minggu ada 1 hari ataupun 2 hari itu akan berbeda penerapannya. Biasanya mereka ada yang bekerja full 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya mereka akan libur secara full gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai waktu lembur. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu yang undang-undang sebelumnya dikatakan bahwa maksimal lembur itu adalah 3 jam. Nah, sedangkan di Undang-Undang yang baru ini, kemudian di PP 35 juga dikatakan dan berdasarkan Undang-Undang nomor 11-nya bahwa waktu lembur yang saat ini yaitu maksimal 4 jam. Dalam kurun waktu 4 jam ini karyawan diberikan makanan, wajib diberikan meal atau makanan sebanyak 1400 kilokalori. Jadi istilahnya ketika 4 jam lembur berarti ada break dulu kemudian makan dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada karyawan lembur dalam satu hari kemudian katakanlah 7 jam, ada istirahat makan siangnya, kemudian ketika nanti tambah 4 jam lagi dia akan ada istirahat yang kedua, seperti itu. Nah, sehubungan dengan lembur itu otomatis karyawan harus diberitahu dulu ya sebelum melaksanakan lembur, karena sifatnya lembur itu pertama ada perintah dari pengusahanya kepada karyawannya, kemudian karyawan juga harus secara sukarela nih. Jadi lembur ini sifatnya tidak paksaan. Jadi siapa saja karyawan yang ingin ikut lembur ya monggo silakan untuk ikut lembur. Setidaknya ada pemberitahuan kepada karyawan mungkin 1 minggu sebelumnya atau 2 hari sebelumnya gitu kan, sehingga karyawannya bisa mengatur nanti di rumahnya seperti apa gitu kan. Karena kembali lagi sebagai company kita juga harus memperhatikan kehidupan mereka setelah bekerjanya gitu. Intinya untuk lembur itu harus ada sukarela dari karyawan. Nah, sekarang bagaimana sih cara ngitung upah lemburnya ya? Secara umum nih ya, saya mencontohkan karyawan secara umum aja. Jadi intinya rumusnya itu yang dari undang-undang adalah 1 dibagi 173. 1 di sini adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap dibagi 173, maka itulah upah per jamnya gitu. Nah, setelah kita mengetahui tarif upah lembur kita per jam, maka kita juga bisa menghitungnya sekarang.
Untuk 1 jam pertama maka akan dikalikan 1,5. Jadi 1,5 dikali tarif upah lemburnya. Kemudian untuk jam kedua dan selanjutnya maka dikali 2 kali tarif upah lembur gitu kan. Maka kita akan bisa nanti mentotalkan dapat berapa nih dalam 1 hari itu. Sedangkan untuk hari libur itu di jam pertama sampai jam ke-7 itu sudah dikali 2. Jadi 2 dikali tarif upah lemburnya per jam. Karena dalam hari libur nasional itu akan perhitungannya akan beda. Kemudian sehubungan dengan lembur ini bagaimana sih kalau untuk karyawan yang levelnya manajer ke atas atau bagaimana? Nah, dalam undang-undang ini dikatakan jika dalam PKB tidak diatur untuk posisi-posisi tertentu maka itu wajib diberikan upah lemburnya gitu kan. Sebagai personalia juga kita harus aware terhadap hak-hak karyawan. Memang mungkin kepersonaliaan sudah diatur dan hitung secara computerized misalkan menggunakan HRIS. Tapi ada hal-hal manual yang harus kita cek. Ya seperti misalkan pengambilan cuti gitu kan. Kemudian dia itu ada izin-izin resminya seperti izin sakitnya, ada surat dokter atau misalkan istirahat haidnya atau izin ibadah haji gitu kan yang diatur dengan undang-undang seperti izin-izin resmi lainnya yang diatur oleh undang-undang. Maka itu berarti harus masuk ke kompensasinya karyawan gitu, jangan sampai itu terlewat. Itulah hal-hal basic yang wajib diketahui oleh personalia ya. Mungkin sekarang udah ada HRIS, tapi seorang personalia itu harus paham mengenai hal aturan-aturan seperti tadi sehingga nantinya tidak ada miskalkulasi. Karena jika terjadi salah kalkulasi atau salah programnya, salah bahasa programnya, ya nanti kalkulasinya akan beda. Di sini personalia dan IT harus berdiskusi ini. Jadi IT memang tahu tentang pemrogramannya, tapi personalia yang tahu tentang regulasinya. Sehingga ini nanti bahasa undang-undang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa IT. Ya kita nggak tahu ya IT seperti apa, misalkan ada codingnya atau misalkan bahasa pemrogramannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahasa undang-undang ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa IT-nya. Demikian sih menurut saya. Ya baiklah, itu sekilas tentang kepersonaliaan ya. Untuk yang lainnya jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di bawah dan jangan lupa subscribe ya jika ini bermanfaat. Kemudian jika rekan-rekan mengetahui teman Anda membutuhkan ini silahkan share juga ke teman yang lainnya sehingga secara pengetahuan kita bisa lebih berkembang. Dan jika ada pertanyaan tanya aja, jika mau saran aja atau opini segala macam, insya Allah saya akan coba feedback mengenai hal ini. Oke, terima kasih. Have a nice weekend. Bye.